Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10 SMK, khususnya SMK Islam Al-Arif. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita selanjutnya, kita akan membahas tentang kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Baiklah, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.9, yakni memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu ada perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. B. Lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. C. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah, sedangkan pihak Quraisy tidak harus menolak orang Madinah yang kembali ke Mekah. D. Selama 10 tahun diberlakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Yang terakhir, tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukannya tanpa mendapatkan rintangan. Setahun kemudian, ibadah haji ditunaikan sesuai dengan rencana. Banyak orang Quraisy yang masuk Islam setelah menyaksikan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh masyarakat Islam Madinah. Itu adalah isi perjanjian Hudaybiyah. Dalam kesempatan menunaikan ibadah haji yang terakhir, yaitu ibadah haji wada tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbahnya yang sangat bersejarah. Isi khutbahnya antara lain larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil, karena nyawa dan harta benda adalah suci. 2. Larangan riba dan larangan menganiaya. Yang ketiga, perintah untuk memperlakukan istri dengan baik dan lemah lembut. Yang keempat, menjauhi dosa. Yang kelima, semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah harus saling dimaafkan. Balas dendam dan tebusan darah sebagaimana berlaku di zaman jahiliyah tidak lagi dibenarkan. Persaudaraan dan persamaan di antara manusia harus ditegakkan. Hamba sahaya harus diperlakukan dengan baik. Mereka makan seperti yang dimakan oleh tuannya dan memakai seperti apa yang dipakai tuannya. Dan yang terpenting adalah bahwa umat Islam harus selalu berpegang teguh kepada dua sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Oke. Keberhasilan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, yang pertama adalah mendirikan masjid. Yang kedua, diperdamaikannya suku Hazrat dan suku Aus. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar HAM atau hak asasi manusia. Yang keempat, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang kelima, meletakkan dasar-dasar toleransi dalam hidup bermasyarakat. Yang keenam, membentuk negara Islam di Madinah. Itulah tadi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Baiklah, pada strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tiga dasar dalam hidup dalam bermasyarakat. Yang pertama yakni mendirikan masjid atau pembangunan masjid. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah atau itu hubungan antara umat Islam atau hubungan sesama. Kita harus baik kepada sesama kita. Yang ketiga adalah itu hubungan persahabatan, baik itu dengan
suku Khazraj dan suku Aus. Makanya keberhasilan dakwah Nabi di sini yang pertama mendirikan masjid, yang kedua mendamaikan suku Khazraj dan suku Aus, yang ketiga meletakkan dasar hukum agama, hak asasi manusia, dan memperkuatkan ukhuwah Islamiyah, meletakkan dasar-dasar toleransi, membentuk negara Islam di Madinah. Di strategi itu ada isinya perjanjian Hudaibiyah. Di substansi itu ada isi dari pidato Nabi Muhammad SAW pada Haji Wada. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.